Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mogol yang L-nya 3. Di video ini, saya akan membahas mengenai compressive strength atau kuat tekan. Jangan kemana-mana, karena akan saya bahas sedikit di awal video ini. Compressive strength dapat diartikan sebagai metode pengukuran mutu terhadap sampel yang diambil dari lapangan mengetahui mutu yang dikerjakan. Pengujian ini menggunakan alat dengan cara tekan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Berikut adalah contoh alat. Di sebelah kanan adalah mesin penekannya. Terdapat alat pengukur pada saat sampel ditekan. Di sebelah kirinya adalah monitor pembaca hasil pengujian kuat tekan. Ini adalah contoh alat compressive strength beserta alat dan monitornya. Berikut adalah cara kerja pengujian kuat tekan. Yang pertama, mempersiapkan sampel beton dengan menggunakan cetakan kubus atau silinder. Sebelum dilakukan pengujian, sampel tersebut ditimbang agar mengetahui density pada sampel tersebut. Selanjutnya, pengujian dilakukan sesuai dengan umur yang sudah ditentukan. Kemudian, capping pada permukaan atas dengan menggunakan sulfur, gypsum, atau sejenisnya agar merata. Dan terakhir, pengujian dapat dilakukan. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kuat tekan adalah pengujian yang telah dilakukan perhitungan sesuai dengan sampel yang digunakan. Ada beberapa pekerjaan yang menggunakan satuan MPa dan juga menggunakan kilogram sentimeter pangkat 2. Jika pengujian memenuhi dari mutu rencana, maka pekerjaan yang sudah dilakukan dapat diterima. Jika pengujian tidak memenuhi syarat atau dilakukan, dapat dilakukan pengujian hammer test, UPP test, dan core drill. Ya, itulah teman-teman cuplikan mengenai compressive strength atau kuat tekan. Selanjutnya akan kita bahas panjang dengan teman saya selaku kepala laboratorium beton. Kita akan mengupas tuntas pembahasan mengenai compressive strength. Stay watching. 5, 4, 3, 2, 1. Mokes Mogol Podcast. Oke guys, tadi saya sudah jelaskan sedikit apa itu compressive strength atau kuat tekan ya. Saya tampilkan sedikit, gak banyak sih. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai compressive strength atau kuat tekan bersama ahlinya nih guys. Nah, dia selaku kepala laboratorium beton yang sudah berpengalaman. Sudah lamalah dia berkecimpung dengan beton ya. Pasti teman-teman penasaran kan siapa orangnya? Jangan lupa support terus channelnya YouTube Mogol yang L-nya 3, like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komen apabila Anda ingin bertanya sesuatu. Nah, ini dia Dian Wahyu Masruri. Ya, betul ya Mas ya? Ya, betul sekali. Ya, ini ya saya bicarakan. Kita kupas tuntas nanti masalah compressive strength atau kuat tekan nanti. Halo Mas Dian, gimana Halo, kabarnya? sehat, Mas Sehat. Edu. Sehat ya. Sekarang berapa bulan sekali pulang? Alhamdulillah 2 bulan 2 bulan rutin. sekali rutin. Ya. Ya, jadi kerjanya jauh dari rumah. Kita biasanya
jauh dari rumah ya teman-teman. Jadi dikasih hak, hak pulang itu 2 bulan sekali gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai pertanyaan-pertanyaan ya. Tidak ya nggak banyak lah, sedikit saja kita pertanyakan ke ahlinya nanti. Mungkin yang pertanyaan pertama ini Mas Dian, Ya, eh, apa yang dimaksud dengan kuat tekan beton? tekan beton adalah besarnya tekanan yang diterima oleh sampel beton dalam hal ini sebesar luas penampangnya atau per satuan sentimeter persegi. Nah, yang nanti dalam hal ini eh, itu kita gunakan untuk mengetahui kualitas atau kekuatan dari struktur yang sudah kita kerjakan seperti itu. Berarti dia eh, tergantung sama luas penampangnya gitu ya. Ya, betul. Jadi untuk sampel yang digunakan untuk pengetesan ini itu ada bermacam-macam. Nah, makanya data dari ukuran sampel itu harus kita ketahui sebelum kita melakukan tes kuat tekan beton. Baik. Oke. eh, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kuat tekan beton? Oke, yang pertama pastinya adalah sifat dan material yang kita pakai ya. Jadi material dalam hal ini material maksudnya adalah material dari penyusun beton itu sendiri. Seperti yang standarnya yaitu ada apa yang jelas untuk pasir ya, pasir, split, air, dan semen yang kita pakai. Nah, yang kedua adalah kondisi dari pemeliharaan pasca pembuatan. Jadi setelah kita pastikan dari material penyusunnya itu bagus, nah kita buat beton, kita jadikan sampel. Nah, setelah itu adalah kualitas dari perawatan. Jadi sampel itu harus kita rawat. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor dari pengujian. Nah, setelah kita rawat, itu ada proses pengujian. Nah, pengujian ini juga ada aturannya. Jadi nggak asal langsung kita tes gitu. Nah, pasti ada di sana ada proses pengecekan dari cacat dari sampelnya. Nah, cacat dalam ini yang paling sering muncul pastinya dari diameter sampel. Nah, itu yang harus sesuai. Kemudian dari gumpal-gumpal atau dari kropos. Nah, jika ada salah satu dari cacat ini, nah itu harus dijadikan catatan karena nanti itu sebagai pertimbangan juga ketika ada kegagalan dalam kompresif. Nah, seperti itu, Mas Edo, kurang Oke. lebih. Jadi yang pertama tadi ada dari bahan yang kita pakai, yang kedua dari perawatan, dan yang ketiga dari proses pengujian. Baik, berarti ada 3 faktor ya. Ya, 3 faktor ya. faktor utama. Itu teman-teman ya. Jadi 3 faktor itu yang mempengaruhi kuat tekan beton. Jadi ya dari faktor-faktor itu jangan terlewatin. Kalau enggak ya mutunya bisa bagus, tapi ternyata faktor-faktor itu yang ternyata membuat kegagalan. Padahal itu ya secara keseluruhan sudah bagus. Contoh kayak seperti dari pemeliharaan ya Mas Dian. Ya, betul, pemeliharaan. Pemeliharaan kita memeliharanya sembarang atau tidak terpelihara gitu ya percuma teman-teman, jadi akhirnya dianggap gagal, sayang gitu. Oke Mas Dian, saya ini sambil kita ngobrol saya tuangkan kopi dulu nih. Ini Oke, ini Kopi. kopi apa ini? kopi Gayo, ini Kopi Gayo. asli dari ini nih. Oke, Asli kebetulan dari, ini agak ngantuk ini. iya. Ada kopi. Oke, ini kopi blend ya, blend antara Robusta dan Arabica. Oke, boleh dicoba ya? Boleh, silakan. Oke, siap. Silakan.
Wah, mantap. Nah, Oke, lanjut. lanjut. Oke. Tadi yang pertama sudah penjelasan Ya, mengenai kuat tekan beton, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kuat tekan beton ya. Nah, ini yang ketiga ini saya akan bertanya nih bagaimana proses pengujian kuat tekan itu. oke. Proses pengujian beton itu kita mengacu kepada standar yang berlaku. Dalam hal ini yang paling umum dipakai yaitu pakai SNI 6429 tahun 2000. Nah, itu mengacu ke peraturan ASTM C93. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama pastinya harus ada sampel ya. Jadi di ASTM C93 itu di sana menjelaskan secara rinci baik baik dari eh, proses pembuatan, perawatan, dan proses pengetesan. Nah, untuk proses pembuatan itu eh, apa nanti menggunakan yang untuk yang saat ini itu yang paling populer menggunakan benda uji silinder. Jadi bentuknya silinder. Nanti ukurannya yang paling sering dipakai yang standar itu 1530. Nah, sampelnya, nah yang pertama ada sampel ya, ada sampel. Nah, terus yang kedua data umur. Jadi dari sampel itu kita catat datanya, nanti umur berapa. Nah, setelah dari situ sampelnya udah siap, kita kondisikan di cappingnya. Jadi kita capping. Nah, kita capping yang paling mudah yaitu capping pakai belerang ya, belerang yang dipanaskan. Nah, itu berfungsi untuk meratakan dari permukaan si sampel yang akan kita tekan. Nah, yang selanjutnya ketika itu tahapan sudah selesai, baru kita tes di mesin kompresif. Tes di mesin kompresif itu kita posisikan di mesin tersebut, kita tekan sampai pecah. Nah, ketika udah pecah itu kita catat berapa beban tekannya. Nah, itu kita masukkan ke dalam form. Nah, setelah itu kita dapat, kita dokumentasikan juga dari pola retaknya. Nah, dari situ dapat kita hitung nilai kuat tekannya. Seperti itu, Mas Edo. Jadi persiapan sampel, kemudian di pengetesan. Dari pengetesan ada data hasil tes atau dalam hal ini beban tekannya berapa, baru kita bisa hitung nilai kuat tekannya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih banyak pertanyaan yang harus kita tanya-tanya lagi nih, kita ulik-ulik ya selagi kita berhadapan dengan ahlinya langsung ya. Oke, Mas Dian, selanjutnya nih, apa peran umur beton yang menentukan kuat tekan beton? Oke, pastinya ini perannya sangat besar ya. Artinya ya konsepnya semakin tinggi umur ya betonnya itu semakin kuat. Jadi kekuatan beton itu pasti dipengaruhi dengan umur. Jadi itu kekuatan beton akan meningkat seiring dengan pertambahan umur sampai 28 hari. Jadi patokannya di 28 hari. Jadi selama di 0 hari atau di hari pertama pengecoran sampai 28 hari itu adalah waktu 100%-nya beton itu mengeras. Nah, setelah di 28 hari itu ada peningkatan tapi nggak signifikan. Jadi yang signifikan di hari pertama pengecoran sampai di 28 hari. Nah, peran umur di sini apa ya? Peran umur sesuai dengan PBI 71 di sana disarankan untuk mengevaluasi atau mengecek hasil dari
beton itu di umur-umur yang telah ditentukan. Jadi di umur-umur tersebutlah peningkatan strength itu se atau gimana baru kelihatan seperti itu. Jadi pertama misalkan dites di 3 hari, terus nanti lompat di 7 hari, di 14 hari, 21 hari, di 26 hari. Jadi kelipatan 7, 14, 21, 28 dan paling mudah di 3 hari. Nah, itu untuk beton yang biasa. Nah, untuk yang saat ini telah ditemukan teknologi beton baru yang di sana lebih cepat. Cuman untuk patokan hari ini tetap dipakai seperti itu. Jadi kalau ditanya apa peran umur beton dalam menentukan ukuran tekan, itu tadi. Dan di umur-umur itu juga ada di sana target strength. Nah, jadi berdasarkan PB 71 di sana disyaratkan untuk beton itu di umur 3 hari harus mencapai dari 40% dari mutunya. Jadi misalkan kita mentarget kuat tekan beton ini di umur 28 hari katakanlah K300 gitu atau FC 25. Nah, itu di umur 3 hari itu seyogianya atau sebaiknya itu beton juga harus udah memenuhi 40% dari mutu yang direncanakan. Dalam hal ini ya 40%-nya dari 25. Itu misalkan seperti itu. Nah, ketika itu enggak tercapai, nah itu sebaiknya harus segera mengevaluasi dari pekerjaan yang telah dilakukan. Walaupun nanti endingnya hasil akhirnya itu tetap dilihat nanti hasil tes dari umur 28 hari tersebut. Mungkin itu kira-kira. Baik. Wah. Jadi teman-teman, pada intinya kita ngetes itu bukan hanya asal tes saja ya. Semua sudah ada aturan. Ada dari PBI 71 ya Mas Dian ya? Iya, betul. PBI 71 sudah menegaskan umur berapa, kemudian presentasinya berapa. Jadi bukan hanya sekedar ya kita buat benda uji, kita rawat, habis itu kita tekan mau berapa hari, 4 hari, mau 6 hari, nggak bisa teman-teman. Semua sudah ada aturannya ya. Semua dikerjakan dalam bentuk yang sudah dibuat aturannya. Jadi dari pemerintahan sudah melakukan atau meriset satu pekerjaan dan sudah ditentukan aturannya masing-masing ya. Itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara kuat tekan silinder dan kubus beton. Oke, sebenarnya hal itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Yang membedakan di sini itu cuma untuk kuat tekan kubus atau K itu teknologi lama. Jadi itu dipakai zaman dulu. Yang paling mencolok atau yang enaknya ya biar kita memahaminya mudah itu untuk beton K dan beton FC atau beton kuat tekan beton silinder sama kuat tekan beton kubus itu di bentuk sampelnya. Nah, jadi kalau untuk teknologi zaman dulu itu masih menggunakan bentuk sampel itu dalam bentuk kubus. Nah, dalam bentuk kubus. Nah, untuk yang sekarang itu udah memakai bentuk silinder. Nah, itu perbedaannya cuma di situ aja. Dan perbedaan yang lain itu dari satuan sih. Cuman kalau untuk cara mengerjakan dan cara mengerjakan pembuatan sampel, cara pengetesan dan cara perhitungan itu tetap sama. Yang membedakan cuma itu, dan itu bisa ibaratnya bisa dikonversi. Jadi misalkan pakai K nanti setara dengan FC berapa, atau misalkan di kubus kuat tekannya berapa, itu bisa dikonversi ke bentuk silinder kekuatan seperti apa. Jadi perbedaannya cuma di bentuk sampelnya saja. Kalau
cara pengetesan, cara pembuatan sampelnya, kemudian nanti aplikasinya di lapangan itu sama saja. Seperti itu. Baik, baik Mas Dian. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, cuma beda bentuk Ya. saja. Sama kemungkinan ya karena di awal tadi Mas Dian sudah berbicara adalah masalah untuk luas penampang, kemungkinan ya perhitungan juga berbeda karena luas penampangnya juga berbeda, gitu ya teman-teman. Jadi sama aja sih untuk yang ini. Tapi trennya ini sekarang memakai silinder karena sudah FC ya, FC sudah Iya. zaman sekarang. Oke, untuk selanjutnya nih, bagaimana cara merancang campuran beton untuk mencapai kuat tekan tertentu? Oke, kalau berbicara tentang cara perancangan beton ini yang paling terkenal atau yang sering dipakai itu ada dua cara perhitungan. Jadi yang pertama itu ada metode ACI atau American Concrete Institute, dan yang kedua itu ada metode perhitungan campuran beton dengan metode DO atau Department of Environmental. Nah, yang satu itu yang ACI itu standar perhitungan yang diadopsi dari Amerika, dan yang satunya yang diadopsi dari Inggris seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan ya tadi ya, untuk mendapatkan kuat tekan tertentu ya. Nah, kalau cara perhitungannya seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan lagi agar perhitungan betonnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, pastinya kita harus menyiapkan atau memilih material yang sesuai dengan yang akan kita kerjakan atau yang kita butuhkan, sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Nah itu udah diatur di standarnya untuk agregat seperti apa, untuk semen seperti apa, untuk air seperti apa. Nah ketika itu udah kita dapatkan, kita hitung proporsinya dengan dua metode itu, nah itu dipilih salah satu. Jadi pilih salah satu aja. Kalau misalkan lebih mudah pakai ACI, kalau lebih mudah pakai DOE, pakai DOE. Jadi terserah, itu sama aja. Nah kemudian dari situ ketika udah kita dapat proporsinya ya kita coba dan kita tes seperti itu. Nah yang jelas dari pemilihan material yang akan kita gunakan serta pengadukan yang tepat atau pembuatan yang tepat serta perawatan sampel yang tepat itu akan menghasilkan kualitas beton yang bagus seperti itu. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya panjang. Ada beberapa, sudah ada 6 poin pertanyaan ya yang udah kita bahas. Ya mungkin kita tambah lagi ya, kita genapin aja mungkin jadi 10 biar lebih banyak lagi. Jadi teman-teman untuk menonton video ini bisa ditonton. Jadi ada satu yang bagi masih fresh graduate mungkin baru kerja, apalagi di dunia konstruksi, pasti tidak luput dari namanya pengecoran, tidak luput dari namanya beton. Jadi semua konstruksi itu hampir mungkin bisa dikatakan 70-80% itu ada betonnya. Jadi mustahil tidak ada betonnya, kecuali emang konstruksi tersebut itu desainnya baja semua. Tetapi pasti ada namanya betonnya, minimal pondasinya lah. Pondasinya itu pasti dicor, pasti ada beton, dan kemudian ada namanya poin compressive strength atau kuat tekan. Nah ini yang lagi kita bahas saat ini ya. Oke, kita lanjut. Mas Dian, mengapa perlu adanya pengujian kuat tekan beton dalam konstruksi nih? Nah, monggo Mas Dian. Pastinya itu
perlu dilakukan pengetesan ya untuk mengetahui. Jadi untuk mengetahui kualitas dan kekuatan dari konstruksi beton atau dalam hal ini kuat tekan beton yang ada di konstruksi yang kita kerjakan itu kualitasnya sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, itu bisa memenuhi dengan spek yang diminta oleh perencana atau belum, seperti itu. Nah, makanya untuk menjawab kebutuhan itu atau pertanyaan itu perlu dilakukan pengujian kuat tekan beton di semua konstruksi, baik itu konstruksi jalan, konstruksi gedung, itu semuanya akan membutuhkan ketika di situ ada pekerjaan beton maka akan membutuhkan tes kuat tekan beton. Nah, tes kuat tekan beton ini yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengetahui sejauh apa atau sebagus apa beton yang sudah kita hasilkan dan kita aplikasikan di konstruksi yang sedang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Siap. Siap Mas Dian. Oke, itulah tadi ini ya. Kenapa harus dibutuhkan ya? Emang salah satu pembuktian ya, mungkin pembuktian apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan spek, sesuai dengan yang sudah kita desain apa belum. Nah, jika belum itu ada harinya 3 hari berapa persen, jadi kita bisa evaluasi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi salah satu bahan administrasi juga, administrasi ketika ada pekerjaan. Nah, ada salah satu untuk pengujian kuat tekan beton tersebut. Oke. Jadi administrasinya itu hasil kuat tekan beton itu dikeluarkan untuk salah satu dokumen untuk penagihan atau apa jaminan sertifikat dalam sebuah pekerjaan ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, Mas Dian, nih. Oke. Apa dampak agregat ya? Apa dampak agregat terhadap kuat tekan beton nih, Mas Dian? Oke, dampak agregat dalam hal ini untuk kekuatan beton. Nah, pastinya sangat penting ya. Sangat penting karena lebih dari 50% beton itu ya terbentuk dari agregat. Entah itu agregat kasar atau batu ya, maupun agregat halus atau pasir. Nah, jika kualitas atau mutu dari agregat yang kita gunakan itu buruk, maka juga akan berdampak kepada beton yang kita hasilkan karena agregat ini memenuhi atau merupakan lebih dari 50% dari komposisi beton itu. Nah, terus yang kedua jika agregatnya buruk atau dalam hal ini ukurannya kurang bagus, misalkan pipih-pipih atau ukurannya terlalu besar, nah itu juga akan mempengaruhi kemudahan pengerjaan dari beton yang sudah kita hasilkan. Yang jelas intinya sangat berpengaruh ya dalam hal ini kualitas dari agregat yang kita gunakan. Nah, jadi harus sesuai dengan spesifikasi yang ada di peraturan, entah itu SNI atau ASTM, dan juga harus sesuai ukurannya dengan kebutuhan kita. Jadi nanti ada kelas-kelasnya, maksudnya kelas-kelasnya misalkan untuk batu-batu yang kualitas katakanlah grade B gitu ya. Jadi katakanlah misalkan kita kategorikan ada 3 kelas gitu ya misalkan. Jadi ada kualitas bagus, sedang, sama rendah misalkan gitu. Nah, ini
semuanya tetap bisa kita gunakan, cuman di mutu-mutu tertentu saja. Jadi misalkan untuk mutu tinggi itu harus pakai grade A, untuk mutu sedang harus pakai grade B atau grade A. Nah, untuk mutu rendah itu harus bisa pakai ketiganya, seperti itu. Nah, agregat ini juga akan berpengaruh nanti di harga penyusun. Jadi biasanya yang bagus itu juga akan lebih mahal. Jadi harus sesuai dengan konstruksi atau mutu beton yang akan kita buat. Seperti itulah kira-kira. Nah, dampaknya jika agregat ini buruk atau kita salah memilih, ya pastinya akan problem di pelaksanaan. Misalkan barang yang akan kita buat itu mensyaratkan spek batunya itu ukurannya katakanlah 10-20, ternyata kita menggunakan size yang lebih besar. Nah, itu dibuat betulnya jadi, tapi nanti dilaksanakan itu akan problem, mungkin akan sering keropos. Nah, mungkin slamnya atau komposisinya susah dikerjakan, mungkin akan nggak bisa masuk ke dalam cetakan karena kondisi tulangan yang rapat, seperti itu. Nah, mungkin itu Mas itu. Siap. Ya, sebuah jawaban yang menarik ya. Jadi agregat itu sangat penting dan dia di dalam komposisi itu bisa mencapai 50% untuk penggunaannya. Jadi teman-teman sekalian, pemilihan agregat itu harus penting ya. Jangan mikir harganya dulu. Ketika harganya mungkin lebih tinggi tapi dia kualitasnya menjadi baik, mungkin bisa kita kurangin yang lainnya. Dan kita bisa mungkin kita bisa mengurangin segi air atau mengurangin pasirnya gitu. Jadi dampaknya sangat penting ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya nih, bagaimana siklus hidrasi beton berpengaruh pada pengambat kuat tekan beton, Mas ya? Oke, siklus semen terhadap kuat tekan beton atau siklus hidrasi semen ya. Siklus hidrasi semen terhadap perkembangan kuat tekan beton itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan si semen itu tidak berhidrasi ya, maka ya nggak akan jadi beton itu. Jadi dia nggak bisa mengeras. Nah, proses hidrasi itu kita butuhkan kalau dalam hal ini dalam beton itu hal itu terjadi yang paling ekstrim itu sampai umur 7 hari. Jadi di 0 menit, di 0 menit, di 0 hari ya, atau di hari H pengecoran sampai di umur 7 hari itu adalah waktu yang sangat krusial, atau disitulah waktu hidrasi semen itu terjadi. Nah, makanya di proyek-proyek yang bagus itu pasti semua proyek sehingga proyek-proyek yang bagus ini semua proyek ketika ngecor itu pasti dia akan melakukan perawatan minimal di 7 hari itu. Nah, karena disitulah proses hidrasi dari beton itu dalam hal ini dipengaruhi terjadi pada semen itu terjadi sampai di puncak-puncaknya. Nah, hidrasi ini semakin semakin lama akan semakin panas. Nah, ketika semakin panas, ketika si beton ini berhidrasi dan menghasilkan panas, nah maka proses dari proses dari reaksi antara semen dan air itu terjadi. Nah, jadi ketika nanti nggak ada hidrasi atau nggak ada panas yang timbul,
itu bisa jadi semen sama airnya itu nggak bereaksi, jadinya ya nggak akan terjadi pengerasan terhadap beton. Nah, hidrasi ini sangat diperlukan atau wajib terjadi ya. Makanya kalau misalkan di daerah-daerah yang katakanlah panas itu juga beton itu akan cepat kering juga. Cuman hidrasi ini juga banyak keuntungannya atau memberikan keuntungan, yaitu ketika berhidrasi maka beton itu akan mengeras. Cuman kelemahannya itu kalau tidak dilakukan perawatan atau monitoring saat proses hidrasi ini, itu juga akan menyebabkan beton itu akan mengalami kerusakan. Makanya harus di saat proses hidrasi ini harus dilakukan perawatan dan monitoring terhadap beton yang sudah kita cor, terutama untuk pengecoran bervolume besar. Nah, ketika saat proses hidrasi ini tidak dilakukan perawatan, maka sudah dipastikan itu bakal terjadi retak, karena di saat hidrasi itu akan mengeluarkan panas, dan panas ini yang akan menyebabkan si beton yang udah kita cor memuai. Nah, jika beton itu tidak dirawat atau tidak dikendalikan pemuaiannya itu, maka ya pasti akan retak gitu. Nah, retaknya ini akan menurunkan kekuatan dari konstruksi yang udah kita bangun, seperti itu. Jadi konklusinya itu hidrasi, ketika ada hidrasi ya beton itu ketika ada hidrasi maka beton itu akan mengalami pengerasan, seperti itu. Itulah tadi jawaban dari Mas Dian mengenai ya siklus hidrasi beton. Emang diperlukan ya teman-teman ya untuk hidrasi beton itu, dan itu ada karena kita ngecornya pakai semen. Soalnya kalau pakai kapur ya nggak ada panas-panasnya. Ya gitu Mas Dian. Ya, jadi hidrasi itu sangat berpengaruh untuk kekuatan beton. Makanya bahkan ada teknik curing ya, yaitu dengan steam itu kan mengeluarkan panas. Jadi hidrasi itu nanti akan menghasilkan efek samping, yaitu panas. Nah, panas inilah di sana yang juga memicu kenaikan dari kuat beton itu. Nah, inilah yang dimodifikasi menjadi teknik perawatan beton baru, yaitu dengan steam curing itu. Jadi dimasukkan ibaratnya dipicu lah, atau dipercepat dengan dikasih suhu yang panas. Cuman suhu yang panas ini bukan dibakar atau tapi dengan uap panas. Jadi kondisi barangnya tetap lembab, cuman suhunya tinggi gitu. Dan suhunya ini juga dibatasi, jadi nggak boleh tinggi-tinggi juga itu. Jadi maksimum itu ya 70. Makanya kalau di konstruksi-konstruksi yang pengecoran mas konkret itu yang besar-besar ini wajib dilakukan. Nah, iya. gitu teman-teman. Oke, ini kita hampir di penghujung acara nih. Satu pertanyaan lagi untuk mengakhiri sharing session ya. Mungkin sharing session ataupun edukasi mungkin teman-teman ya, untuk nambah-nambah wawasan bagi teman-teman yang baru-baru mengetahui atau baru-baru bekerja. Dari video ini kita menjelaskan dasarnya. Nanti ketika sudah menemukan masalah pasti akan diolah sendiri dari masing-masing ya. Jadi ilmu pengetahuan itu akan besar ketika teman-teman sekalian mendapatkan sebuah masalah dan masalah itu terpecahkan. Itu satu ilmu yang sangat mahal. Jadi bukan hanya secara kita berpatokan pada teori, kemudian kita buka buku, ada masalah kita buka buku, kita pelajarin nih. Tetapi ketika ada masalah dan kita pecahkan, disitulah ilmu yang kita dapatkan yang benar-benar utuh. Baik, satu pertanyaan lagi nih Mas Dian. Oke. Sebelum kita penutupan ya.
Masih masih semangat ya? Ya, semangat. Iya, iya. Oke, bisa Jreng di dengan kopi Aceh. Baik. Pertanyaan penutup nih. Apa konsep keandalan struktural terhadap konteks kuat tekan beton? Nah, gitu Mas Dian. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini mungkin dengan ini ya, dengan satu kata ini. Jadi semakin bagus kuat tekan itu pasti strukturnya itu atau bangunannya itu ya semakin andal. Nah, semakin kita menginginkan konstruksi yang andal atau bangunan yang dibangun itu awet dan andal. Dalam hal ini ya andal ini ya pastinya sesuai dengan rencana gitu ya. Nah itu ya dipengaruhi oleh salah satunya, walaupun di situ banyak ya yang menyusun konstruksi itu. Misalkan dalam bangunan itu nggak cuma beton aja ya, ya di situ ada tulangan juga ya. Namun kalau ini yang berhubungan dengan beton ya pasti akan dibutuhkan sekali kualitas dari beton, dalam hal ini ya kuat tekan beton yang sesuai atau yang bagus gitu. Nah, kemudian jika kita menginginkan konstruksi yang baik dan handal serta efisien, maka perlu ditentukan kuat tekan yang tepat. Nah, jadi yang tepat yang aku maksud dalam hal ini ya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ya yang sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi misalkan misalkan untuk konstruksi katakanlah konstruksi rumah gitu katakanlah. Nah itu juga kuat tekan beton, misalkan rumah bertingkat gitu ya, kuat tekan beton ketika dia itu tepat maka ya bisa dipastikan minimal itu ya 80% pasti rumah itu akan andal dari segi kekuatan, akan andal dari segi keawetan. Nah, terus kemudian ketika kuat tekan atau mutu beton yang kita gunakan untuk konstruksi yang kita bangun itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, maka juga kita akan mendapatkan biaya yang sesuai juga atau biaya yang efisien seperti itu. Jadi konsep keandalan struktur dalam konteks kuat tekan beton yaitu sangat berkaitan erat. Jadi ya ketika itu tadi seperti pernyataanku yang di awal, ketika kita menginginkan konstruksi yang andal pastinya dibutuhkan kalau dari sisi beton ya betonnya yang bagus atau sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang pastinya ya penyusun lain, karena ya dalam hal ini ketika udah berbicara di sebuah bangunan itu ada unsur lain juga yang menyebabkan bangunan itu bagus dan andal. Nah, salah satunya ya beton tersebut. Nah, ketika dikaji lebih dalam ya pasti di beton itu akan ada yang namanya pengetesan kuat tekan beton. Jadi itu. Jadi sangat erat. Jadi ketika kuat tekan betonnya sesuai, nah sudah pasti ya ini konstruksinya akan andal. Gitu. Baik. Berhubungannya sangat erat sekali ya. Ya, erat. Seperti pasangan ya. Ya. Pasangan kita harus erat. Jadi kita berpasangan kalau erat, sama juga dalam ini ya. Konsep dalam struktural ini kuat tekan beton itu sangat erat sekali ya. Ada banyak sekali hubungan yang berpengaruhi. Jadi sehingga ketika dia tidak pas ya mungkin konstruksi itu akan gagal gitu. Jadi dia tuh harus kita hitung sebagus-bagus mungkin
agar hubungan mereka erat. Cie. Oke, Oke, teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir tadi sudah kita bahas ya. Ada 10 pertanyaan tadi dari awal sampai dengan akhir sudah dijelaskan semuanya. Jadi mulai dari ini ya, mulai dari apa yang dimaksud dengan kuat tekan beton, faktor-faktor, kemudian sampai tadi terakhir konsep-konsepnya gitu teman-teman ya. Jadi beton itu sangat mempengaruhi. Kalau saya ambil kesimpulan itu kuat tekan beton itu sangat penting. Perhitungan harus tepat, kemudian pemeliharaannya harus tepat sehingga mendapatkan mutu yang tepat. Itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar ya kita buat habis itu ya udah digituin aja. Akhirnya konstruksinya tidak masuk ataupun betonnya tidak memenuhi syarat gitu. Akhirnya ketika suatu konstruksi itu gagal, maka akan dilakukan berbagai macam pengetesan. Contohnya hammer test yang sudah video sebelum saya terangkan itu hammer test. Kemudian ya setelah hammer test mungkin ada namanya ultrasonic pulse velocity, yaitu mengetahui kerapatan, kepadatan beton tersebut. Ya jika emang itu tidak masuk lagi, baru akhirnya nanti endingnya adalah core drill. Itu teman-teman ya. Tapi core drill itu akan merusak konstruksi karena dia akan merusak pembesian atau tulangan yang ada di dalam suatu struktur beton itu. Tapi kita harapkan pekerjaan itu tidak ada namanya kegagalan, Mas ya. Iya. Ya. Jangan ada kegagalan biar kita tidak pusing. Jadi kalau jalan lancar itu kan tidur enak ya. Sampai di kamar kita tidur gitu. Gitu. Oke, teman-teman. Video kali ini saya cukupkan saja ya. Sudah panjang tadi pembahasan. Jika teman-teman ingin bertanya ataupun saya mau ngebahas masalah ini, silakan di komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan, di komentar aja. Ayo YouTube Mogol, YouTube Mogol, buatin edukasi ini, buatin edukasi gitu ya. Nanti kita akan berbicara kepada ahlinya yang sesuai teman-teman sekalian minta di kolom komentar ya. Gitu ya. Mas Dian punya Instagram? Punya. Punya. Nanti apa Instagramnya Mas Dian? Instagramnya @dianwahyumasuri. Oke, ada nanti di bawah Ya. ini ya. Di bawah ini dan Oke. saya cantumkan di deskripsi. Di follow guys. Jangan dilihat doang, di follow. Follow ada tulisan follow, di ting ya. Gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga YouTube ada? Belum. Oke. Jadi Instagram nanti saya cantumkan di deskripsi, jangan lupa follow. Udah. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini ya, Mogol yang L-nya 3. Ya. Itu tetap tradisi ya. Mogol yang L-nya 3 ya. Like, subscribe, komen untuk next videonya edukasi atau pembelajaran apa yang teman-teman sekalian ingin tahu, akan saya usahakan itu kita ulik-ulik lagi teman-teman ya. Oke. Ini ada kata-kata terakhir atau apa teman-teman untuk teman-teman di situ mengenai secara singkat mengenai kuat tekan beton. Oke. Mungkin ini sebuah konklusi ya. Jadi kuat tekan beton ini pada intinya adalah tes yang sangat penting yang harus dilakukan untuk mengetahui kualitas dari pekerjaan yang sudah atau pekerjaan beton yang sudah kita lakukan. Dalam hal ini di aspek beton, kuat tekan beton, pengetesan kuat tekan beton itu sudah pasti sangat dibutuhkan. Terlepas dari penyusun dari sebuah konstruksi bangunan yang kita kerjakan itu enggak hanya beton saja, cuman untuk spesifik di beton itu ya
pengetesan terakhirnya untuk mengetahui atau untuk sebagai bahan evaluasi di konstruksi yang sudah kita kerjakan itu berkualitas bagus dan andal atau tidak, ya kuat tekan beton ini menyumbangsih cukup besar di situ. Karena ya di konstruksi bangunan untuk saat ini pasti menggunakan beton, dan itu mungkin bisa, kalau misalkan di gedung itu mungkin bisa 40% lebih kali ya, 40% lebih itu penyusunnya itu beton, yaitu mulai dari kolomnya, tiang-tiang penyangganya, dari lantai-lantainya, terutama untuk misalkan bangunan yang udah berlantai banyak seperti itu. Nah, untuk pengetesan beton sendiri saya ulangi supaya mudah diingat oleh teman-teman subscriber dari Mogol ya. Nah, itu yang pertama sebelum pengetesan pastinya harus hal-hal krusial yang harus diperhatikan. Yang pertama harus cek atau catat kondisi sampel yang akan kita tes. Jadi yang perlu dicatat apa? Yang perlu dicatat ya kondisinya di sana sampel yang akan kita tes itu cacat atau tidak. Maksudnya cacat ini ya cacat dari segi bentuknya, kemudian dari segi ukurannya, kemudian dari segi kemulusannya, itu ada gombal apa enggak. Nah, kemudian yang kedua itu dari segi persiapan sebelum tes, dalam hal ini cappingnya. Jadi cappingnya harus kita buat sebagus mungkin. Nah, yang ketiga itu juga harus kita cek kondisi mesin yang kita gunakan. Jadi mesin yang kita gunakan itu yang pertama kondisinya ya bagus. Bagus dalam hal ini ya mesinnya berjalan dengan normal, kemudian kalibrasinya masih ada dan disetujui oleh lembaga kalibrator bahwasannya si alat ini dial tekannya atau pengukur daya tekannya itu sudah disamakan atau sudah distandarkan seperti itu. Nah, ketika tiga aspek ini kita lakukan, insya Allah hasil kuat tekan yang kita gunakan atau misalkan pekerjaan pengetesan beton ini kita mendapatkan hasil yang akurat seperti itu. Jadi ketika kondisi sampelnya udah bagus, kemudian ketika cappingnya udah bagus dan mesinnya itu dalam kondisi prima atau ibaratnya kondisi sehat seperti itu, baik itu kondisi mesin maupun kondisi kalibrasinya, nah itu hasil yang kita dapatkan akan akurat dan insya Allah mewakili pekerjaan yang di lapangan gitu. Karena disyaratkan minimal itu perbedaan antara hasil lab dan di lapangan itu ya harus, misalkan yang di lab itu 100%, nah yang di lapangan itu harus minimumnya harus 85% gitu. Seperti yang disyaratkan di spek drill seperti itu. Mungkin itu konklusi dari saya, teman-teman subscriber dari channel Mogol. Ya, gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman. Saya cukupkan. Mungkin sudah panjang ada di konklusi dari Mas Tian. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi edukasi atau penjelasannya sedikit ya. Saya tunggu kok komentar dari teman-teman next videonya mau apa, nanti saya akan buat videonya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Mogol yang L-nya 3. Dadah.